Hai, selamat pagi. Saya di sini akan memperjelaskan tentang kesimpulan listrik dinamis. Perkenalkan, nama saya Priyana Bororitonang, asal sekolah SMK 1 Tapung Hulu. Baiklah, kita akan memperjelaskan kesimpulannya. Listrik dinamis. Arus listrik adalah gerakan muatan-muatan listrik berupa gerakan elektron dalam suatu rangkaian listrik dalam waktu tertentu karena adanya tegangan listrik. Arus listrik tersebut termasuk ke dalam besaran pokok dengan satuan ampere. Satuannya A. Arus listrik dapat dirumuskan I sama dengan Q per T. I kuat arus listrik, satuannya ampere. Q jumlah muatan listrik, satuannya coulomb. T sama dengan waktu, satuannya S. Tegangan listrik atau beda potensial listrik adalah perbedaan jumlah muatan yang terdapat pada dua titik yang berbeda dalam suatu rangkaian listrik. Arus listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan aliran elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Hukum Ohm arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Rumusnya I sama dengan V per R. I sama dengan kuatan arus listrik, satuannya A. V sama dengan tegangan listrik, satuannya V. R sama dengan hambatan listrik, satuannya Ohm. Alat ukur listrik digunakan untuk mengukur besar-besaran yang terkait dengan kelistrikan. Alat ukur listrik diantara lain adalah ampermeter, voltmeter, ohmmeter, wattmeter, dan ampermeter. Ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus dan dipasang secara seri. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan dan dipasang secara paralel. Ampermeter dan voltmeter tersusun atas galvanometer yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnet. Ohmmeter, ini gambarnya, nampak kan? Wattmeter, ini gambarnya. Ohmmeter atau multimeter adalah gabungan dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Cara membaca dan menghitung besar listrik menggunakan alat ukur listrik. Hukum 1 Kirchhoff. Dalam alirannya, arus listrik juga mengalami cabang-cabang. Ketika arus listrik melalui percabangan tersebut, arus listrik terbagi pada setiap percabangan dan besarnya tergantung ada tidaknya hambatan pada cabang tersebut. Bila hambatan pada cabang tersebut besar, maka akibatnya arus listrik yang melalui cabang tersebut juga mengecil, dan sebaliknya bila pada cabang hambatan kecil, maka arus listrik yang melalui cabang tersebut arus listriknya besar. Hukum I Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. 2. Hukum I Kirchhoff tersebut sebenarnya tidak lain sebutannya dengan hukum kekalan muatan listrik. 3. Hukum I Kirchhoff secara matematis dapat dituliskan sebagai ini berikut percabangan seperti ini: rangkaian hambatan, rangkaian seri, rangkaian paralel. Dalam rangkaian tegangan listrik paralel, tegangan listrik terdiri dari dua jenis, yaitu tegangan DC dan AC. 1. Tegangan DC
adalah tegangan yang dihasilkan sumber tenaga DC, misalnya baterai atau aki, dan arus listrik mengalir searah. Tegangan DC juga dihasilkan sumber tegangan AC yang dilengkapi adaptor. Tegangan DC biasanya digunakan pada alat-alat listrik kecil dan mudah dibawa, seperti ponsel, kamera, jam, laptop, dan lain-lain. 2. Tegangan AC adalah tegangan yang dihasilkan sumber tegangan AC dan arus listrik yang mengalir bolak-balik secara periodik. Tegangan AC biasanya digunakan pada alat-alat listrik besar, seperti lemari es, mesin cuci, instalasi listrik, dan pembangkit listrik.